Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat umat-umat Tuhan. Renungan pagi tanggal 17 Januari 2026 berjudul Charles Fitch yang bersemangat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar firman yang kami baca tidak hanya kami pahami, tetapi juga mengubah hidup kami. Ajarlah kami untuk memiliki semangat yang benar, keberanian yang bijaksana, dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 69 ayat 10. Berbunyi demikian. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Pada tahun 1838, salinan dari terbitan Ajaran Miller tentang kedatangan kedua jatuh ke tangan Charles Fitch, seorang pendeta Presbyterian dari aktivis anti perbudakan yang cukup terkemuka. Tanggal 5 Maret, ia menulis kepada Miller, "Saya telah mempelajarinya dengan minat yang luar biasa, yang tidak pernah saya rasakan terhadap buku lain manapun kecuali Alkitab. Saya telah membandingkannya dengan kitab suci dan sejarah, dan saya tidak menemukan sesuatu pun yang dapat dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran pandangan Anda." Fitch, sesuai dengan karakternya yang penuh semangat dan tulus, tidak merasa puas hanya dengan sekali baca. Tak lama kemudian, ia telah membaca buku Miller sebanyak 6 kali dan menyadari bahwa pikirannya sangat dipenuhi oleh pelajaran tersebut. Terdorong oleh pekabaran Miller, ia segera menulis dan menyampaikan khotbahnya kepada orang-orang Boston tentang iman barunya. Setelah menyampaikan 2 khotbah pertamanya tentang pandangan Miller pada tanggal 4 Maret, keesokan harinya, ia dengan gembira menulis kepada Miller dengan menyatakan bahwa ia ingin menjadi penjaga yang berseru dan ingin membunyikan trompet. Sebagai langkah besar dalam menjalankan perannya dengan setia, Fitch menyatakan kepada Miller bahwa keesokan harinya, 6 Maret, ia dijadwalkan untuk membaca sebuah makalah tentang doktrin kedatangan Yesus kedua kali di hadapan Asosiasi Pendeta Boston. Namun, terkadang semangat melebihi pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah yang terjadi pada Charles Fitch pada 6 Maret 1838. Pengkhotbah yang bersemangat itu, yang hampir tidak memiliki waktu untuk meneliti doktrin itu sendiri, merasa terintimidasi, sekaligus terkejut oleh tanggapan yang diterimanya. Bagi rekan-rekan sesama pendeta, itu adalah omong kosong. Banyak yang menertawakan topik itu, kenang Fitch. Dan saya tidak dapat menahan perasaan bahwa saya merasa sebagai orang bodoh. Setelah itu ia berhenti berkhotbah tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Seperti yang kemudian ia sampaikan, rasa takut kepada manusia membawa saya ke dalam jerat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, ia mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada tahun 1844 Oktober. Ketika berada di Buffalo, New York, pada akhir September, ia membaptis kelompok orang percaya di Danau Erie yang dingin pada suatu hari yang berangin dingin. Setelah pulang ke penginapannya dengan pakaian basah, ia 2 kali harus kembali lagi untuk membaptis lebih banyak jiwa. Terlalu sering terpapar dengan kondisi alam yang kurang mendukung secara berkepanjangan itu menyebabkan ia sakit dan meninggal pada tanggal 14 Oktober. Bahkan saat menyambut kematiannya yang semakin dekat,
tidak menyurutkan semangat orang percaya berusia 39 tahun itu. Ia tahu bahwa ia hanya perlu tidur sebentar sebelum ia akan dibangunkan pada pagi kebangkitan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pelajaran iman yang kami terima hari ini. Ajarlah kami untuk tidak menyerah ketika takut atau gagal, tetapi kembali kepada firman-Mu dengan hati yang rendah. Bangkitkan dalam diri kami semangat yang kudus, keberanian yang lahir dari iman, dan kesetiaan sampai akhir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari Sabat ini. Amin. Ketika takut atau gagal, tapi kembali kepada firman-Mu dengan hati yang rendah. Bangkitkan dalam diri kami semangat yang kudus, keberanian yang lahir dari iman, dan kesetiaan sampai akhir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari Sabat ini. Amin. Ketika takut atau gagal, tetapi kembali kepada firman-Mu dengan hati yang rendah. Bangkitkan dalam diri kami semangat yang kudus, keberanian yang lahir dari iman, dan kesetiaan sampai akhir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari Sabat ini. Amin.